semuanya, perkenalkan saya Rizka Perliani dari kelas R14A dengan NIM 24040004 dengan mata kuliah Sistem Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang bottom up. Apa sih bottom up itu? Bottom up itu adalah cara berpikir kita atau membangun dari hal yang kecil dulu baru ke hal yang lebih besar. Contohnya itu seperti belajar dasarnya dulu baru ke hal yang lebih sulit. Seperti itu. Dan yang kedua ada feedback not delay. Apa sih feedback not delay itu? Itu umpan balik yang diberikan secara langsung tanpa jeda, tanpa menunda gitu. Contohnya seperti saya manggil teman saya dan teman saya tuh langsung nengok tanpa loading, tanpa jeda gitu. Selanjutnya ada real time. Apa sih real time itu? Yaitu hal yang terjadi saat ini juga sekarang. Contohnya tanpa jeda. Contohnya itu seperti video call, nonton live streaming. Live streaming itu hal yang terjadi yang kita tonton, itu yang terjadi sekarang di sana. Contohnya seperti itu. Dan yang keempat ada blockchain, keamanan data dalam era digital, yaitu sistem penyimpanan data yang aman karena datanya saling terhubung dan tidak bisa diubah. Contohnya yaitu seperti catatan transaksi yang tidak bisa diubah. Selanjutnya, cara melakukan detoksifikasi dalam media sosial. Yang pertama yaitu mengurangi menggunakan handphone. Jadi kita harus kasih waktu untuk kita kapan menggunakan handphone, dan lebih baik kita menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang lebih penting seperti olahraga, contohnya seperti itu. Nah, kalau kita bingung kita mau ngapain hari itu juga, kita bisa membangun habit dari malamnya. Kita ngedata apa yang harus kita lakuin dari pagi, siang, sore, sampai malam. Jadi kita udah tertata gitu. Kita membangun habit yang bagus. Selanjutnya konvergensi media dan realitas visual. Jadi konvergensi media itu gabungan. Kan kalau di era sekarang itu udah menggunakan handphone ya. Jadi dalam handphone itu udah ada semuanya. Kayak kita bisa nonton video, baca informasi. Kan kalau dulu itu kita harus menggunakan koran, kalau nonton itu harus pakai televisi. Kalau sekarang tuh udah ada semuanya di handphone. Jadi penggabungan. Kalau kita pokoknya membaca informasi, nonton video, animasi, itu semuanya bisa di dalam handphone. Realitas virtual atau VR. Jadi itu tuh teknologi yang membuat kita tuh masuk ke dalam era digital itu. Contohnya seperti headset VR yang biasa digunakan di mata itu, yang kayak kacamata. Jadi dia itu kalau kita pakai itu kayak kita tuh masuk ke dunia game tersebut. Perbedaan penggunaan media sosial di kalangan baby boomer dan Gen Z. Jadi bedanya itu kalau baby boomer ini dia lebih suka membaca informasi. Kayak dia tuh pakai media sosialnya itu seperti Facebook, WhatsApp. Kan kalau Facebook itu dia banyak informasi ya. Nah, baby boomer ini dia jarang mengupload gitu, dia tidak update. Kalau baby boomer ini, kalau Gen Z itu orang-orang yang super aktif. Dia sering upload story, mau di TikTok, IG gitu. Dia tuh sangat amat mengikuti perkembangan zaman. Kalau misalkan ada yang viral nih, pasti dia langsung ngikutin tren itu, dia langsung buat konten. Perkembangan media dan komunikasi visual dalam era digital. Jadi kalau dulu itu masih menggunakan koran. Kalau misalkan kita mau membaca informasi itu pakai koran. Kita hanya bisa melihat gambar-gambarnya saja dan tulisan untuk di koran. Nah, kalau di era sekarang itu sudah berbeda. Kalau sekarang komunikasi itu lebih cepat dan menarik. Kayak kita bisa lihat video animasi, itu pakai gambar, animasi, dan informasinya tuh mudah didapat lewat internet. Dan video-videonya pun lebih kreatif kalau untuk sekarang. Dan contoh sehari-hariannya itu seperti kita lebih baik kayak nonton video scrolling TikTok, video-video yang ada di TikTok dibanding kita membaca informasi atau tulisan panjang gitu.
Segitu saja untuk materi yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.